Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hadis yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna idza hadarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha' aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha'a yadahu wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyatun ka'annaha tudfa'u fadhahabat litadha'a yadaha fit ta'ami fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha thumma jaa'a a'rabiyyun ka'annama yudfa'u fa'akhadha biyadihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yastahillu at-ta'ama alla yadhkura ismullahi ta'ala alaihi wa innahu jaa bihadhil jariyati liyastahilla biha fa akhadtu biyadiha fajaa bihadzal a'rabiyyi liyastahilla bihi fa akhadtu biyadihi walladhi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadayhima thumma dzakara ismallahi ta'ala wa akala rawahu Muslimun. Dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bila kami makan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami tidak berani meletakkan tangan ke tempat makanan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya lebih dulu. Suatu saat ketika kami akan makan bersama-sama dengan beliau, tiba-tiba datanglah seorang wanita seakan-akan ada sesuatu yang mendorongnya, di mana ia langsung meletakkan tangannya ke tempat makanan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya, kemudian datanglah seorang badui yang mana seakan-akan ada sesuatu yang mendorongnya, di mana ia langsung meletakkan tangannya ke tempat makanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya serta bersabda, sesungguhnya syaitan itu merebut makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Dan sesungguhnya syaitan datang bersama-sama dengan wanita ini untuk merebut makanan, maka aku pegang tangannya. Kemudian ia datang bersama-sama dengan orang Badui ini untuk merebut makanan, maka aku pegang tangannya. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya tangan syaitan itu saya pegang bersama-sama dengan tangan kedua orang ini. Kemudian Rasulullah SAW menyebut nama Allah Ta'ala dan memulai makan. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini kata-kata jariyah. Jariyah itu seorang wanita budak, atau bisa bermakna seorang wanita muda. Ka'annaha tudfa', seolah-olah didorong karena begitu cepatnya. Kalau A'rabi itu Badui, orang Arab kampung, orang Arab desa. Kata-kata syaitan dari kata-kata syaitan atau syaitana, artinya jauh dari kebaikan, atau maknanya bisa syaitan terbakar. Karena syaitan itu bisa bermakna perilaku yang menjauhkan diri dari kebaikan.
Bentuknya yaitu golongan jin berupa iblis. Makanya syaitan itu bisa berasal dari golongan jin ataupun manusia. Syayatinal insi wal jin, syaitannya manusia maupun syaitan jin. Maka kadangkala ada orang yang mengatakan kepada orang lain, oh setan nih. Padahal yang digitukan jin apa manusia? Manusia. Tapi perilakunya itu menjauhkan diri dari kebaikan, makanya diarani setan. Kata-kata istahalla yastahillu mencari kehalalannya. Jadi di dalam hadis ini bisa kita pahami, pertama ini memang tentang adab. Adab itu ya sopan santun, tata cara, perilaku. Bagaimana adab sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Nabi di dalam masalah makanan minuman, ketika Nabi itu memang kan paling sering makan itu bersama-sama dengan sahabat. Tapi sahabat ini begitu menjaga adabnya terhadap Rasulullah, yaitu bagaimana sahabat itu tidak mau mendahului makan kecuali Rasulullah mendahului dulu. Paling dulu itu Rasulullah. Kalau di daerah Pantura itu kalau pas lagi hajatan itu, selamatan itu, kalau andum wedang makanan itu mesti kiai-kiai dulu, sepuh-sepuh dulu. Kalau di sini enggak. Benar, saya sering lihat sini kadang-kala malah yang belakangan dulu tuh, yang belakang-belakang itu duluan itu, padahal datangnya ada belakangan, belum tentu ikut baca, kadang-kala ngantuk, tapi dapat wedangnya duluan. Ya memang rezekinya. Itu sering. Kalau daerah Pantura itu udah enggak punya sopan. Pasti para kiai dulu, sesepuh dulu yang di depan-depan itu pasti didahulukan. Karena saya sering melihat, mau menyampaikan hal itu nanti mau dikira minta duluan. Padahal itu sebenarnya mengajarkan adab, mengajarkan sopan santun, adab, dan itu sudah mulai hilang. Itu jangan sampai. Itu bukan hanya sebuah adat, sebenarnya memang tata cara di dalam agama pun juga diatur. Itu pentingnya adab, mendahulukan yang lebih sepuh, yang ada di depan. Para tokoh itu biasanya di depan, nggak mungkin kan tokoh di belakang, nong pojokan gitu, tekone keri gitu. Kan enggak. Tapi wedangi karo panganan oleh disii. Baline yang disii bisa, tekone keri, wis paling bejo itu mah. Jadi memang demikianlah seharusnya adab terhadap orang yang lebih sepuh, orang yang lebih tua. Harus didahulukan. Hadis ini juga mengandung tentang amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun masalah makan. Bagaimana tentang memerintahkan sebuah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tata cara makan yang benar, tata cara adab yang benar. Bahkan Nabi menyampaikan pentingnya orang sebelum makan ini berdoa, supaya syaitan ini tidak berani ikut nimbrung. Kadang-kala syaitan ini tidak hanya menjelma jin saja, tetapi bahkan ikut nimbrung menjelma manusia itu tadi. Seorang wanita dan seorang Arabi, Arab Badui itu tadi. Datang-datang tiba-tiba nyelonong langsung makan itu aja.
Ternyata syaitan ikut nimbrung dia. Padahal adabnya bagaimana cuci tangan dulu dengan air yang mengalir, bukan kobokan ya, air yang mengalir. Kalau habis makan lah kobokan tidak masalah, tapi kalau yang sebelum makan tuh jangan kobokan, tapi air yang mengalir. Itu Nabi sudah mengajarkan seperti itu 14 abad yang lalu, sebelum ada yang namanya COVID-19 itu. Nabi sudah mengajarkan. Jadi bagi yang paham tuh tidak kaget, oh itu memang sudah ajaran Nabi. Bagaimana mencuci tangan dengan air yang mengalir itu sudah ajaran Nabi, bukan ajaran COVID. Nah, itu. Cuma mungkin hikmahnya Allah Ta'ala ingin menegur orang-orang Islam lewat COVID-19 itu. Dan pada sregep wisuh tangan, wong biasanya ora tahu wis. Nggih to? Arek madang ora tau wisuh kok. Nah, saiki sregep wisuh gara-gara COVID. Ya alhamdulillah, kita ambil hikmahnya saja. Selama ini mungkin kan tidak pernah wisuh. Dengan sebab COVID Allah menegur, mengingatkan. Cuci pakai sabun ya biasa. Memang pentingnya bersih dan suci itu. Jadi syaitan itu bisa ikut nimbrung di dalam amalan yang mana di situ atau pekerjaan yang mana di situ tidak disebutkan nama Allah. Sebenarnya tidak hanya makan minum loh nyuwun sewu nih. Nana saja itu tidak doa, itu ikut nimbrung. Bismillah ya Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Lho niku arep nana ora maca kuwi tetep ikut nimbrung. Melu urun, ngertos urun. Mulane kadang kala metu niku angele kandhanane. Wi sebab nimbrungan setan kan itu. Tuh percaya mboten jenengan kok mendel. Gitu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Melayu paling cuma ngintak-ngintik tok kan itu. Makan minum begitu juga. Adabnya ada doa dan doa. Maka syaitan itu ikut nimbrung makan, ikut nimbrung minum. Jika di situ tidak dibacakan basmalah, tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis ini yang paling penting dianjurkan bagaimana kita ini mengajarkan adab makan dan minum di dalam Islam kepada orang-orang, terutama ketika makan bareng-bareng. Makan bareng-bareng pertama ini umpamanya pakai nampan kan bareng-bareng itu kan lebih berkah sebenarnya. Kalau kita belum terbiasa, biasanya walaupun ada nampan yang minta piring sendiri-sendiri kan itu. Sebenarnya itu lebih berkah bareng-bareng itu. Tapi adabnya ada memang satu, cuci tangan yang bersih dengan air mengalir, udah bebas dari kuman. Yang kedua posisi duduknya, bagaimana posisi duduknya itu seperti orang iftirash, tetapi yang kanan itu ditekuk seperti orang jigang. Di kaki yang sebelah kanan itu ditekuk seperti orang jigang. Manfaatnya bagaimana untuk menutup usus supaya tidak terjadi penyakit usus buntu. Jangan tanya dokter yang canggih kalau tidak percaya. Jadi cara duduknya itu ada. Kemudian di situ lihat makanan. Kalau seandainya ada buah, maka sebaiknya yang dimakan itu buah dulu, bukan buahnya belakangan setelah makan. Jenengan dahar niku makanan riyen apa buah riyen? Buah dulu, bukan dibalik. Buah keri mboten. Buah dulu.
Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, semoga Engkau berkahi kepada kami di dalam buah kami. Lho ngoten niku ana dungane. Mangan buah niku ya ana dungane, ada doanya tersendiri. Maka kemudian sebelum makan makanan nanti nyicipi garam. Kan sudah ada toh, mbok nanti dikaji toh, teng Riyadhus Shalihin toh, tentang makan garam dulu bisa menghilangkan 70 penyakit. Nutulnya pakai jari-jari manis. Tik tik. Nah, 3 kali. Niku diincipi. Itu manfaatnya banyak sekali. Terus doa makan. Ketika makan bareng-bareng itu ya tidak boleh di situ orangnya itu diem saja 1000 bahasa atau ngecipris terlalu banyak juga tidak boleh. Ngecipris tahu? Akeh lambene. Doa. Kemudian doa. Di antara adab lagi tidak boleh kita itu nyelonong di depan teman kita. Ini muter ini. Maka yang mulailah dari yang terdekat itu, bukan nyelonong sana, nyelonong sini. Depan temannya itu tidak boleh. Tidak sopan. Itu pokoknya kayak wong rakus. Tapi setiap orang yang makan bareng itu dia harus mempunyai rasa ikram, memuliakan. Bagaimana apabila lauk pauknya pas kebetulan di depannya, maka harus ditaruh di tengah, digeser semuanya di tengah. Nah kalau di tengah kita bebas ngambil. Ini enggak, karena memang mental rakus. Ini kebetulan lauknya di depannya, ya udah sebagai bejo-bejonan iki, wah bejoku iki no ngarepku, sehingga temannya itu mau ngambil gak enak. Tapi karena gak betah, sama-sama rakus, ngambil juga. Sing siji ora gelem mentengahke, tidak mau naruh di tengah, yang satunya juga ngelirak-ngelirik kepingin. Ini termasuk melatih mental rakus, melatih mental tomak juga. Tapi kalau melatih mental kebersamaan itu di dalam makan saja itu sudah kelihatan sebenarnya. Cara Islam loh niku, adab yang ngajarkan Nabi. Mangan bareng itu sebenarnya bisa dilihat ini bagaimana ini mental orang pelit, mental orang rakus, mental orang yang qanaah, mental orang yang tepos liro. Itu lewat makan bareng itu bisa. Ada juga pokoknya sementing mangan lab-lab gak mikir koncone, sementing wareg bar langsung tinggal lunga bar kletas, gak mikir bontong bora. Ya mbok ya izin, maaf ini saya sudah kenyang ini dan lain sebagainya. Orang suang mangane balbel sementing wareg bar lunga, ora tanggung jawab. Mbah nampane engko isih kotor apa wis resik, sapa sing ngisai ini. Maka dengan doa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, ala barakatillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau lupa doa di tengah-tengah atau di terakhir, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Kalau seandainya dikasih jamuan makan orang, kita di rumah orang dan dikasih makan, Allahumma ta'imman at'amana wasqiman saqana wa ja'alana muslimin. Itu mendoakan yang ngasih makan, yang punya rumah. Jangan sampai kita ini dikasih makan, orang dikasih jamu tidak pernah mendoakan. Wah, yang penting pokoknya mangan. Ada doanya tersendiri, ada adabnya tersendiri.
Kalau kita itu mengikuti Rasulullah, semuanya berkah dengan adab, syaitan tidak ikut nimbrung. Kita niatkan untuk modal ibadah supaya fisik kita kuat untuk ibadah. Habis itu doa kan itu. Bahkan yang menghabiskan sisa terakhir ini mendapatkan keberkahan dari makan itu tadi. Begitu juga termasuk hadis ini mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar itu tadi, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Termasuk di dalam adab-adab itu tadi, adab tata cara makan, tata cara membagi makan. Dan jangan sampai makan minum sambil berdiri. Apalagi wis udah sepuh, mangan sing ngaduk, tangan kiwa. Carane wis pun boten pantes. Wong sing TK wae diajari bagaimana anak-anak makan sambil duduk, sambil doa. Lagi sing wis mampu lemah ijek mangan tangan kiwa, ijek ngadeg, kadang baku, standing party. Hadis yang kelima, wa'an Umayyah bin Makhshi as-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kulu falam yusammillah hatta lam yabqa min ta'ami illa luqmatun falamma rafa'aha ila fi qala bismillahi awwalahu wa akhirahu fadhahikan nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala ma zala syaitanu ya'kulu ma'ahu falamma dzakara ismallahi istiqa'a ma fi batnihi rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Umayyah bin Makhshi as-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, ada seorang makan tanpa menyebut nama Allah sehingga hampir habis makanannya, hanya tinggal satu suap. Ketika ia mengangkat akan memasukkan ke mulutnya, ia membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa dan bersabda, syaitan itu selalu makan bersamanya, tetapi ketika ia menyebut nama Allah maka syaitan itu memuntahkan apa yang berada di perutnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Ini syaitan itu tetap akan selalu ikut nimbrung di setiap pekerjaan, di setiap amalan yang mana di situ tidak dibarengi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Akan bersama-sama manusia saat makan, minum. Kalau diperlihatkan itu kan, saya sudah pernah menyampaikan, kalau seandainya orang makan, syaitan ikut nimbrung kok dia bisa melihat umpamanya, oh jijik sekali dan tidak akan pernah makan lagi, nggak jadi makan itu. Melihat air liurnya syaitan, umbelnya syaitan yang masuk ke dalam piring itu tadi, kadang dilepeh lagi. Tetapi ketika orang itu menyebut nama Allah Ta'ala, syaitan lari terbirit-birit, tidak ikut nimbrung. Justru yang datang adalah malaikat, memberikan rahmat, keberkahan di dalam makannya. Apalagi makanan yang halalan thayyibah, itu pengaruh. Makan makanan yang halal. Jadi intinya syaitan itu ikut selalu nimbrung. Mazala syaitanu ya'kulu ma'ahu falamma dzakara ismallah istiqa'a ma fi batnih. Sampai Nabi ini senyum, tertawa. Ya karena tahu dan diperlihatkan bagaimana syaitan itu.
Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi faja'a a'rabiyyun fa'akalahu bi luqmataini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu law samma lakafakum rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang makan bersama-sama dengan 6 orang sahabatnya, tiba-tiba datanglah seorang badui lantas memakan makanan itu dalam 2 kali suap. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya ia menyebut nama Allah, niscaya makanan itu cukup buat kamu sekalian. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Termasuk berkahnya makanan itu termasuk mencukupinya. Secara matematika seakan-akan tidak mengenyangkan, tapi karena mengandung keberkahan yang disebabkan doa menyebut nama Allah, maka Allah memberikan kecukupan. Ini ukurannya sebenarnya untuk 3 orang, tapi ada 5-6 orang, semuanya kenyang. Kadang-kala kan ada juga, ini sebenarnya ukurannya untuk 10 orang, tapi untuk 5 orang habis dan masih kurang lagi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan terhadap makanan apabila disebut nama Allah. Dan keberkahan itu akan hilang manakala tidak disebutkan nama Allah Ta'ala. Ya namanya barokah itu kan tambah kebaikannya. Tidak hanya makanan minuman. Umur kita barokah atau berkah bahasa kita, maka walaupun nominalnya sedikit tetapi nilainya itu melebihi daripada ribuan tahun. Itu kalau berkah. Umur berkah, hidupnya hanya 70 tahun, tapi nilainya 70 tahun melebihi daripada 1000 tahun, 2000 tahun atau bahkan lebih. Itu kalau berkah. Lu dari mana? Ya dari Allah Ta'ala, dengan caranya Allah Ta'ala. 70 tahun, 80 tahun hidup hanya segitu, tapi dia itu meninggal, wafat masih meninggalkan kebaikan sehingga pahala masih mengalir terus. Dia masih bisa memproduksi pahala-pahala dari Allah Ta'ala walaupun jasadnya sudah di kuburan. Itu barokah umurnya. Atau ketika masih hidup jasadnya masih di atas bumi, dilalah ya umurnya barokah, waktunya barokah, itu tidak menyia-nyiakan waktunya. 24 jam ya ada nilainya terus. Karena ada orang juga diberi waktu sama-sama tapi nggak ada nilainya apa-apa. Ya hanya lewat begitu saja, habis. Berarti nggak berkah. Ya, termasuk ini tadi makanan berkah, rezekinya berkah, sedikit tetapi bisa ada nilai kebaikan dari sisi Allah Ta'ala. Nilai kemanfaatan untuk orang dan bahkan untuk orang lain. Apapun kalau berkah ini luar biasa. Al-barakatu ay ziyadatul khair. Enten pitakenan. Pripun? Pripun? Nggih. Sebenarnya tidak perlu kita itu korban atas nama orang yang meninggal kecuali dia ada wasiat. Korban itu ya atas nama orang yang masih hidup, tapi dengan niat untuk kirim hadiah pahala kepada orang meninggal gitu. Jadi bukan atas namanya orang yang sudah meninggal, atas namanya orang yang hidup. Contoh umpamanya saya ini punya orang tua yang sudah wafat, korban ya atas nama saya, tapi saya meniatkan untuk kirim hadiah pahala kepada orang tua sampai. Tapi orang tua saya ndak wasiat untuk korban, ya ndak perlu atas nama orang yang sudah meninggal.
Walaupun sebagian ulama itu membolehkan, tetapi jumhur mayoritas sebaiknya yang namanya korban itu atas nama orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal, bukan orang yang sudah mati. Kecuali kalau wasiat, artinya dia pernah wasiat nanti suatu saat saya untuk dikurbani kan itu. Tapi dia tidak wasiat, tidak perlu. Yang masih hidup saja. Tapi yang masih hidup diniatkan untuk yang mati, artinya kirim hadiah pahala amalan kan, pahala sedekah kan, sampai kan itu. Enten malih bukan? Kalau haji batal itu kan sudah jelas. Di situ kirim hadiah pahala amalan kan. Bagi orang yang ketika hidup dulu sudah mampu tapi belum sempat, maka anak cucunya ahli warisnya kan wajib kan. Ini saya kasih gambaran gini Pak, ada orang ketika hidup kaya, artinya mampu. Terus kemudian dia meninggal, wafat. Ahli warisnya kan tidak boleh kan membagi warisannya kan tidak boleh sebelum menunaikan kewajiban-kewajiban mayit itu. Termasuk kewajiban apa yang belum dia tunaikan, termasuk haji itu. Kalau belum mampu berarti di sini hadiah pahala amalan dari anaknya, dan itu termasuk salah satu tanda birrul walidain. Oh paling jos itu, paling top itu. Anak paling jos itu kirim hadiah pahala buat kedua orang tuanya, apalagi pahala haji. Wah, hebat itu. Bisa dua-duanya. Kalau dulu ketika orang tuanya belum mampu kan berarti kan memang tidak ada kewajiban. Tapi di sini anak kalau mau menghadiahkan pahala haji, oh itu lebih bagus, lebih baik. Mau dengan niat batal bisa, mau dengan niat hanya kirim hadiah pahala haji bisa. Nggih. Kecuali kalau orang tuanya dulu kaya, kan itu, maka ahli warisnya kan sampai tidak boleh kan membagi warisannya sebelum menunaikan itu tadi, menunaikan kewajiban-kewajibannya termasuk haji itu. Pun sing ditangletaken napa nih? Nggih. Niatnya kurban untuk diri. Bukan kan, artinya atas nama diri, tetapi kan kalau seandainya di situ kepala keluarga korban, maka seluruh keluarga kan sudah mendapatkan pahala. Nggih. Nggih, malah lebih bagus. Malah lebih dalam. Nggih. Boten. Nabi sendiri kan seperti itu kan. Umpamanya ya satu kambing tetap kan atas namanya satu orang. Tapi satu orang ini sudah bisa mewakili keluarga. Dalam arti mewakili itu dari segi pahala, bukan masalah korbannya kan. Bukan berarti satu kambing ini berarti bisa mewakili satu keluarga kan, bukan. Tapi pahala korbannya. Ngerti loh. Contoh umpamanya satu keluarga itu suami, istri, anaknya 3. Kebetulan hanya bisa satu kambing saja, maka atas nama suami, tetapi seluruh keluarga dapat pahala. Bukan berarti seluruh keluarga itu kambing satu itu bisa untuk satu keluarga, bukan. Satu kambing ya tetap satu orang, tapi pahalanya bisa mendapatkan karena kepala keluarga itu tadi. Bukan berarti satu kambing itu untuk satu keluarga, bukan satu kambing untuk satu orang. Dalam? Nggih, sebut nama sinten? Yang korban toh. Enten malih,
Jenenganane enten sing tanglet bingung tentang kulit, ndas, buntut, sikil. Awit zaman bahelak kuwi wae sing dibahas. Nggih ta? Kan enten sing bingung mawon. Bahkan sampai ada yang berfatwa kalau gitu, kalau kurban Idul Fitri beli sapi dari pembeli harganya sebenarnya 22 juta tapi bayar 20 juta saja karena apa? Kepalanya ndak ikut, kakinya ndak ikut, buntutnya ndak ikut. Itu jenengane mayoran daging, ora kurban. Ya namanya kurban itu mulai pucuk rambut sampai ujung kaki utuh. Bingung kepala itu ngundang orang fakir miskin yang dikelumpukin jiwa indas gembludak mau malah beneran. Ya ono ya ini kok mikir ndas wae wis bedino mangan daging. Wong tujuannya kurban itu untuk takarrub kepada Allah Ta'ala dan juga latihan sedekah kepada fakir miskin. Ngundang fakir miskin orang-orang gunung, orang-orang Badui dikasih ndas, kasih buntut, kasih kulit, mau itu. Urun mboten? Urun memang tujuannya itu bagi-bagi fakir miskin kok. Agak ribut, ono sing dipecel-pecel lah, ono sing di La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cerdas sedikit gitu loh. Tujuannya kurban itu untuk bagi-bagi kepada fakir miskin sing ora tau mangan daging. Nah, ketika fakir miskin datang malah nggak dikasih, malah disimpan nang kulkas sampai sak kulkas. Lo itu masih bingung membagi tadi itu kepala, kulit. Kalau saya itu usul, kalau boleh usul, nggak usah ribut babak kepala kulit. Kepala kulit itu dikasihkan, wis pokoknya fakir miskin mau. Nah, mboten purun kula ya gelem kok. Itu loh, nggak usah dadak. Ini gimana tadi ini kalau dipecel-pecel juga nanti manfaatnya sedikit. Kulitnya ini gimana ini kalau dijual katanya ndak boleh. Ya kalau yang jual itu yang nerima ya boleh. Kalau yang kurban lah ndak boleh lah. Itu masalah wis kurban cek ngurusi kulit, cek ngurusi ndas. Iki jane ikhlas tenan ora kurbane iki. Kok masih ngintervensi bab kulit, bab kepala. Aneh toh? Korban tapi sik intervensi tentang kulit, kepala, buntut, kaki. Ini kadang ya diarani lucu, kadang ya lucu, tapi nyata. Sampai Mbak, sampai sebenarnya hadis itu orang itu tergadai dengan akikohnya itu sebenarnya adalah untuk menunjukkan pentingnya orang tua itu untuk menunaikan hak anak. Otomatis kan sebatas kemampuan, makanya kan hukumnya kan sunnah kan, tidak wajib kan. Bagi orang tua mengakikoi anaknya kan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Kan itu. Kalau tidak mampu kan tidak. Tapi suatu saat kalau seandainya anaknya itu sudah mampu mengakikoi dirinya sendiri, malah lebih baik. Dan orang tuanya tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Karena anaknya sama saja menunaikan hak kewajiban orang tuanya itu tadi. Sebenarnya yang tanggung jawab orang tuanya tetapi ditunaikan anaknya, berarti anaknya mendapatkan pahala, orang tuanya juga mendapatkan pahala. Nggih. Karena Nabi juga akikahnya setelah diangkat jadi Nabi, boleh Pak, bisa.
Ini pengaruhnya kata kirang barokah. Bisa jadi di situ berpeluang menjadi penyakit. Kan nonton? Kan sakit mawon toh? Artinya yang jelas tentang hadis nih wow, keberkahannya hilang. Lah kalau seandainya keberkahannya hilang berarti kebaikan-kebaikannya hilang. Kan itu. Karena yang namanya manfaat makanan kan tidak hanya untuk mengenyangkan saja, toh, Pak. Tetapi bagaimana di situ untuk menjadikan badan sehat, menjadikan kuat untuk ibadah sehingga tidak malas dan lain sebagainya. Berkahnya hilang. Fikih itu gini apa? Fikih putih. Oh, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huma utawi syahadat loro iku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah utawi maknane lafaz asyhadu an la ilaha illallah iku anta'lama yen to ngawruhi sapa sira wa ta'taqida lan nekotaken sapa sira wa tu'mina lan ngimanaken sapa sira wa tusaddiqa lan yang ngestakaken beneraken sapa sira Allah ma'budan temen setune kelakuan la ma'buda ora ana zat kang sinembah bihaqqin kelawan sak temene fil wujudi ing dalem wujude illallah kejaba Gusti Allah. Kita sudah sering mengucapkan syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya bersaksi itu bukan berarti melihat, tetapi yang dimaksud asyhadu saya bersaksi itu maksudnya kita ini supaya mengetahui, memahami, mengiktikadkan, meyakini, membenarkan bahwa tidak ada zat yang patut disembah, yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk ditaati, yang berhak untuk diikuti, yang berhak untuk ditunduki kecuali Allah Ta'ala. Jadi bukan berarti asyhadu saya bersaksi berarti persaksiannya itu dengan melihat mata, bukan. Tapi kita yakin, meyakini, mengiktikadkan, membenarkan bahwa tidak ada yang patut disembah. Disembah itu dia apa? Ditaati, dikumawuloni, dihambai. Kita harus yakin bagaimana tidak ada yang pantas kita hambai kecuali Allah. Seperti seorang budak ini bagaimana menghambakan kepada tuannya. Lah kita ini sebenarnya hambanya Allah. Bahasa kasarnya kalau boleh dikatakan budaknya Allah Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mencukupi kita. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, maksudnya ya saya mengimani, meyakini, mengiktikadkan, membenarkan, kan itu. Mentaati, menunduki, saya tunduk, saya taat, saya patuh, kan itu. Itu syahadat tauhid. Artinya kita ikrar, artinya kita bersumpah, ikrar bahwa saya yakin, saya patuh, saya tunduk, saya beriktikad,
Saya membenarkan tidak ada Tuhan yang patut kita sembah. Artinya kita sembah itu apa? Ya kita taati, kita tunduki. Ya kecuali Allah Ta'ala. Lama Buddha itu menafikan selain Allah. Berarti kepada selain Allah tidak patut untuk kita tunduk, patuh, nyembah, kan itu. Ya kecuali Allah. Karena selain Allah itu ya makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Maka sifatnya Allah Ta'ala al-wahidul ahadul awwalul qadimul hayyul qayyumul baqi. Satu sifatnya wahid, ahad juga satu zatnya. Kita sering membaca Asmaul Husna setiap pagi. Al-wahidu ada, al-ahadu juga ada. Ahad artinya satu, wahid juga satu. Tetapi yang dimaksud satu di situ berbeda, artinya wahid itu sifatnya Allah, ahad itu zatnya Allah. Padahal artinya sama-sama satu. Al-awwalu al-qadimu, zat kang awal, zat kang qadim, dingin ya awal ya dingin. Tapi awal permulaan awalnya Allah, dinginnya Allah tidak ada permulaan. Kalau awalnya kita kan ada permulaan. Awalnya Allah tidak ada permulaan. Akhirnya Allah tidak ada akhiran. Itu sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita yakini, wajib kita iktikadkan. Al-Hayyu, zat kang hidup, zat yang hidup, hidupnya Allah tidak seperti kita. Kita hidupnya itu dengan nyawa, dengan roh. Kalau Allah enggak. Karena memang berbeda dengan makhluk. Al-Qayyumu, zat kang jumeneng, artinya berdiri. Nah kita ini didirikan. Kalau Allah berdiri sendiri, qiyamu binafsih. Baqi, al-baqi, zat yang tetap, artinya tidak rusak. Kalau kita rusak, bahkan semua makhluk rusak. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu apapun akan rusak kecuali zatnya Allah Ta'ala. Allah tidak akan rusak. Nah, kalau kita rusak, pasti rusak, rubah. Udah mulai umur 40 tahun ini sudah mulai agak rubah. Barang-barang keduniaan, makhluk itu semua akan rusak. Rusak secara langsung ataupun pelan-pelan dengan proses perjalanan itu. Ad-daimu tegese zat kang langgeng, al-khaliqu zat kang dadekaken yang menciptakan. Ya hanya Allah Ta'ala sang pencipta itu, selain Allah Ta'ala itu yang diciptakan. Allah ini khalik, selain Allah itu makhluk. Jadi khalik itulah yang membuat makhluk, makhluk itulah yang dibuat khalik. Tidak akan bisa rubah. Ibarat seperti tukang kayu itu ketika membuat meja, meja itu ya tetap meja, tidak akan bisa berubah menjadi tukang. Allah Ta'ala itu zat yang maha pencipta, yang menciptakan semuanya Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala itu diciptakan, dibuat kan itu. Ayat suci Al-Quran kalamullah. Nggih. Kita tidak usah itu makhluk apa, itu kalamullah. Kalam Allah. Bon. Itu kalau diteruskan nanti mumet jenengan. Kalamullah.
Nggih. Suami istri sudah dapat gaji. Pas waktunya berangkat, suaminya sakit. Apakah boleh durasinya dibatalkan? Suami istri Sudah dapat gaji. sudah Dapat gaji. sudah daftar haji, nggih. Terus Pas waktunya berangkat, suaminya sakit. sakit nopo, Pak? Stroke. Stroke, nggih. Terus Boleh dibatalkan gajinya. dereng masih hidup dia. Masih hidup. Yang boleh dibatalkan itu yang sudah wafat. Atau di situ mungkin sudah tidak bisa diharapkan untuk mampu berangkat. Kalau cuma stroke kan masih bisa, Pak. Nggak bisa itu jalannya susah. Enggak loh, pakai kursi roda kan? Bisa kan? Karena bukan ibadah mulut, maaf kan, ibadah fisik kan? Pakai kursi roda bisa, ditandu bisa. Lah itu ibunya Uwais Al-Qarni malah stroke total, itu bisa, itu digendong. Itu zaman dulu Pak, apalagi zaman sekarang canggih, masih bisa. Nggih, pokoknya yang dibatalkan tuh yang sudah wafat. Karena tidak ada pertanyaan lagi, ada benarnya dari Allah Ta'ala. Kekurangan kekeliruan kemudahan saya mohon maaf. Monggo kita tutupkan di sholawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.